Arab Saudi, sebuah negara yang dikenal dengan kekayaannya yang luar biasa serta statusnya sebagai produsen minyak bumi terbesar di dunia. Baru-baru ini mengejutkan dunia dengan perkembangan signifikan di bidang pertanian. Terletak di jantung semenanjung Arab, Arab Saudi membentang melintasi lanskap gurun yang luas dan berbatasan dengan Yordania, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Posisi strategisnya di persimpangan Timur Tengah dengan akses ke Laut Merah dan Teluk Arab memberinya keuntungan dalam jalur maritim penting, sehingga memperkuat statusnya sebagai kekuatan regional. Meskipun secara historis Arab Saudi sangat bergantung pada impor produk pertanian, perubahan luar biasa telah terjadi di negara ini. Meskipun merupakan rumah bagi gurun terbesar di dunia, Arab Saudi telah berhasil membuat kemajuan dalam pertanian untuk memenuhi kebutuhan domestiknya dan bahkan mengekspor produk pertanian ke negara lain. Bahkan, mereka telah mengejutkan negara seperti Amerika Serikat dengan proyek terbaru mereka. Namun, apa sebenarnya proyek ini? Mari kita cari tahu. Air, yang merupakan sumber kehidupan dalam setiap usaha pertanian, memainkan peran penting dalam menghijaukan tanah kering Arab Saudi. Menariknya, di bawah bukit pasir yang tampak tak berujung, terdapat sumber daya yang tak ternilai, yaitu saluran sungai purba dan akuifer. Air fosil ini telah terkumpul selama ribuan tahun pada periode iklim yang lebih menguntungkan dan zaman es, kini dimanfaatkan untuk menopang pertanian dalam skala besar. Akuifer yang terkubur sedalam 1 km di bawah tanah tidak hanya menyediakan cadangan minyak yang melimpah, tetapi juga menjadi sumber air yang sangat penting dalam pertanian modern yang intensif. Sebuah reservoir besar air terletak di bawah gurun Arab Saudi dengan volume luar biasa sekitar 120 mil kubik atau 500 km kubik, setara dengan kapasitas Danau Erie di Amerika Serikat. Namun, beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dengan ekstraksi hingga 5 mil kubik air per tahun untuk mendukung kegiatan pertanian, sumber air bawah tanah ini terus menyusut. Sayangnya, wilayah ini hampir tidak menerima curah hujan, sehingga air yang diambil tidak dapat tergantikan secara alami. Sebuah studi yang dilakukan oleh School of Oriental and African Studies di London pada tahun 2004 mengungkapkan tingkat ekstraksi yang tinggi, memproyeksikan bahwa Arab Saudi akan menghabiskan setidaknya 96 mil kubik atau 400 km kubik air akuifernya pada tahun 2008. Lebih mengkhawatirkan lagi, para ahli kini memperkirakan bahwa sekitar 4/5 dari air fosil Arab Saudi telah habis, menguras salah satu sumber daya air tawar kuno dan terbesar di dunia, di salah satu lokasi paling kering dan panas di planet ini. Untuk memanfaatkan sumber daya air yang terbatas secara efektif, Arab Saudi telah menerapkan teknik irigasi canggih. Salah satunya adalah irigasi pivot sentral. Dikembangkan oleh seorang petani bernama Frank Zibak di Colorado. Metode ini memungkinkan distribusi air yang lebih efisien di lahan pertanian. Metode ini bekerja dengan sistem irigasi berbentuk lingkaran yang mengelilingi titik pivot pusat, memungkinkan penerapan air, pupuk, bahan kimia, dan herbisida secara presisi. Dibandingkan dengan metode irigasi tradisional seperti irigasi banjir, sistem ini secara signifikan mengurangi penggunaan air dan meningkatkan hasil panen. Arab Saudi telah menggunakan irigasi pivot sentral selama lebih dari 5 dekade, memungkinkan pengelolaan lahan pertanian yang lebih luas. Irigasi pivot sentral memiliki banyak keuntungan. Pertama, sistem ini memungkinkan penyebaran air yang merata di area pertanian yang luas, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual dalam proses irigasi. Ini menjadi solusi atas tantangan tingginya biaya tenaga kerja dan ketidakteraturan lahan pertanian. Selain itu, sistem ini sangat efisien dalam penggunaan air, mencegah pemborosan akibat limpasan air, serta mengurangi biaya air bagi para petani. Dengan sifatnya yang semi-otomatis serta gerakan lateral sprinkler, sistem ini mempermudah pengelolaan tingkat kelembapan tanah.
Dibandingkan dengan metode irigasi konvensional, irigasi pivot sentral mencapai efisiensi aplikasi air hingga 80%. Saat ini, sekitar 2/3 dari seluruh lahan irigasi di Arab Saudi menggunakan sistem pivot sentral, menunjukkan adopsi luas dan efektivitasnya dalam pertanian modern. Terobosan ini menunjukkan bagaimana Arab Saudi berhasil mengubah tantangan lingkungan yang ekstrem menjadi peluang inovasi, memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Namun, dengan semakin menipisnya cadangan air purba, masa depan pertanian di negara ini masih menghadapi tantangan besar yang perlu diatasi dengan solusi berkelanjutan. Metode irigasi pivot sentral telah memainkan peran penting dalam mengubah wilayah gurun yang luas menjadi lahan pertanian yang diairi secara intensif. Dukungan serta insentif dari pemerintah bagi para petani untuk berkontribusi dalam pasokan pangan nasional telah sangat membantu ekspansi sistem irigasi pivot sentral ini. Skala pencapaian pertanian Arab Saudi benar-benar mencengangkan. Pada tahun 1961, negara ini hanya memiliki 11.400 km persegi lahan subur, yang hanya mencakup 0,5% dari total luas daratan negara tersebut. Namun, pada tahun 2016, luas lahan subur meningkat hampir 3 kali lipat, mencapai 35.000 km persegi, lebih besar dari negara-negara seperti Belgia dan Armenia. Transformasi ini melibatkan konversi 24.000 km persegi wilayah gurun dan tanah tandus menjadi tanah subur. Luasnya bahkan melampaui negara seperti Slovenia. Kemajuan ini memungkinkan Arab Saudi memanfaatkan lahan suburnya yang terbatas untuk memproduksi dan mengekspor produk pertanian, menentang anggapan konvensional bahwa negara gurun tidak mampu bercocok tanam dalam skala besar. Meskipun telah mencapai kemajuan besar, Arab Saudi menghadapi tantangan besar berupa penipisan air tanah di akuifer-akuifernya. Dengan curah hujan yang sangat rendah dan keterbatasan sumber air alami, cadangan air negara ini semakin berisiko habis. Untuk mengatasi potensi krisis ini dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang, Arab Saudi telah melakukan investasi strategis dalam lahan pertanian di luar negeri. Pendekatan proaktif ini melibatkan akuisisi lahan pertanian di berbagai negara Afrika. Sebagai salah satu pembeli terbesar lahan pertanian asing, Arab Saudi bertujuan untuk menjamin kapasitas produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya air domestik yang semakin menipis. Selain memperoleh lahan di luar negeri, Arab Saudi juga mencari solusi alami untuk mengubah gurunnya menjadi tanah pertanian yang subur. Salah satu contoh yang luar biasa adalah proyek Al-Bada di bagian barat Arab Saudi. Proyek ini berawal dari kesadaran bahwa penggembalaan berlebihan oleh hewan menyebabkan proses desertifikasi, di mana tanah subur secara bertahap berubah menjadi gurun tandus. Secara historis, wilayah Al-Bada dihuni oleh suku Badui nomaden yang hidup selaras dengan alam. Namun, akibat urbanisasi dan modernisasi, suku-suku ini terpaksa menetap dalam satu wilayah, menyebabkan penggembalaan berlebihan dan degradasi tanah yang dulunya subur. Menanggapi krisis ini, dua putri kerajaan Arab Saudi bersama para ahli dari Universitas Stanford dan Harvard memulai sebuah proyek pembangunan yang dipimpin oleh ahli permakultur Neil Spackman dan ahli biologi Mona Hamdi. Proyek ini mencakup pembangunan terasering, bendungan cek, dan parit dangkal untuk menampung air hujan dan menciptakan aliran air, pembangunan rumah kelelawar dan rumah merpati untuk mendukung ekosistem alami, dan penanaman pohon tahan kekeringan untuk meniru pola ekosistem alami. Selama 7 tahun, proyek ini berkembang pesat, mengubah kawasan yang tandus menjadi sabana yang subur. Namun, kekeringan selama 2 tahun serta pemotongan dana menyebabkan kemunduran proyek ini. Meskipun demikian, hujan kembali turun pada tahun 2018 dan 2019, menghidupkan kembali bendungan dan terasering yang sebelumnya sempat mengering. Saat ini,
Wilayah Al-Bada menjadi bukti nyata bahwa manajemen air yang efektif dapat mengubah gurun menjadi ekosistem yang berkembang. Keberhasilan proyek Al-Baida membuka kemungkinan untuk memperluas inisiatif serupa ke seluruh pesisir barat Arab Saudi, yang memiliki luas lebih dari 30 juta hektar atau 121.000 km persegi. Jika proyek ini diterapkan secara luas, dampaknya akan luar biasa. Kapasitas pertanian Arab Saudi bisa meningkat 6 kali lipat. PDB negara bisa meningkat antara 3 hingga 5%. Dengan peningkatan curah hujan dan pemulihan tanah yang dulunya tandus, jumlah karbon yang terperangkap di dalam tanah meningkat, menciptakan solusi yang menguntungkan bagi pertanian dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun irigasi pivot sentral telah membawa perubahan besar, Arab Saudi tetap menghadapi tantangan serius terkait kelangkaan air dan penipisan akuifer akibat praktik pertanian intensif. Dengan kombinasi teknologi modern dan teknik konservasi air kuno, Arab Saudi terus mencari cara untuk menyeimbangkan pertumbuhan pertaniannya dengan keberlanjutan lingkungan, memastikan ketahanan pangan jangka panjang di tengah keterbatasan sumber daya air. Transformasi Arab Saudi dari negara gurun menjadi kekuatan pertanian adalah bukti kecerdikan dan ketahanan manusia. Melalui teknik irigasi inovatif, pemanfaatan cadangan air kuno, dan eksplorasi solusi alami, negara ini telah menentang ekspektasi dan mengatasi keterbatasan iklim keringnya. Upaya berkelanjutan untuk memperluas lahan pertanian dan memastikan keberlanjutan sumber daya air mencerminkan komitmen Arab Saudi terhadap ketahanan pangan jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan. Dengan merangkul energi hijau dan mengembangkan praktik pertanian yang lebih maju, Arab Saudi siap untuk melanjutkan perjalanannya yang luar biasa sebagai pemimpin di bidang pertanian, memberikan pelajaran dan inspirasi bagi wilayah-wilayah kering di seluruh dunia. Apa pendapat Anda tentang perubahan ini? Beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Terima kasih telah menonton.